Welcome to my class. Pada kelas saya yaitu mata pelajaran bahasa Inggris semester ke-8 untuk kelas 13 pada kompetensi dasar business plan atau business proposal. Nama saya Widya Pranoto. Kita akan mempelajari mengenai market analysis pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita akan menelaah analisis pasar, karena untuk merencanakan sebuah bisnis atau rencana bisnis, kita harus pertama-tama mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai kalau kita membuat produk atau jasa, produk dan jasa tersebut tidak laku karena memang tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi langkah pertama yang sangat penting adalah kita harus mengetahui apa yang dikehendaki oleh masyarakat atau apa yang dikehendaki oleh pasar. Maka langkah ini sangat penting, yaitu market analysis atau analisis pasar. Pada pertemuan sebelumnya sudah ada contoh sebuah bisnis proposal yang sudah jadi, termasuk ada market analisisnya, termasuk juga ada perhitungan BEP maupun payback periodnya. Tapi dalam kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami mengenai analisis pasar. Apa yang harus kita lakukan dalam analisis pasar? Anda download atau Anda unduh buku yang saya sampaikan di Google Classroom. Sebenarnya bukan buku ya, itu hanya pecahan dari sebuah buku saja. Bukunya agak panjang, tapi kita berfokus pada bab ini saja atau chapter ini saja, yaitu mengenai market analysis. Ya, seberapa penting Anda, ini saya terjemahkan aja ya. Kita akan membaca pelan-pelan ya. Doing your homework atau mengerjakan PR Anda. Jadi sebelum bisnis kita harus mengerjakan PR kita. PR-nya apa? Yang melakukan riset pasar atau market analysis ini ya. Seberapa penting tekad Anda untuk meneliti, mempelajari atau menyelidiki pasar Anda dan melakukan analisis terhadapnya. Seberapa penting sih? Sangatlah penting ya. Apakah perusahaan itu Anda itu hanya sebuah startup atau sebuah perusahaan yang sudah mapan? Ya. Para pemberi pinjaman dan grup-grup atau lembaga-lembaga investasi akan memfokuskan potensi pasar Anda dan menentukan apakah Anda bisa menjalankan bisnis yang menguntungkan atau tidak. Jadi kalau bank itu hanya akan memberikan pinjaman kepada bisnis Anda, kalau bisnis Anda itu menguntungkan, maka riset pasar itu penting ya. Ini kita langkahi. Pertama yang harus dilakukan apa? Determine who you are targeting. Tentukan kepada siapa pangsa pasar Anda, siapa yang Anda tuju untuk memasarkan produk atau jasa Anda. It is imperatif, sangatlah penting bagi Anda mengetahui target market, target dari pemasaran Anda, dan di mana mereka berada. Anda harus bisa menyatakan siapa konsumen dari produk Anda dan jasa Anda, dan di mana mereka berada secara precisely, secara teliti. Ya. Untuk konsumen individu, penemuan atau temuan data Anda harus termasuk juga lingkup demografi dari pasar Anda. Demografi itu kependudukan pasar Anda ya. Termasuk jumlah populasi, termasuk juga menurut gender atau jenis kelamin ya, usia, pekerjaan, budaya, pendidikan, status pernikahan, jumlah keluarga, jumlah pemilik rumah, jumlah dari peminjam ya. Peminjam rumah maksudnya yang nyewa rumah ya. Jumlah pendapatan individu tiap rumah dan jumlah pendapatan menurut gender atau menurut jenis kelamin. Tapi tidak perlu sedetail ini ya. Yang penting seperti sudah pernah dicontohkan di pertemuan sebelumnya, kita harus menganalisis kebutuhan masyarakat, kita harus melihat kebutuhan masyarakat jumlah. Misalnya kalau produk yang kemarin yang kita akan pasarkan itu kan herbal secang itu ya. Kita menentukan jumlah yang diabetes di Kabupaten Kudus berapa. Nah, berapa persennya kira-kira akan membutuhkan atau membeli produk kita. Itu kan berarti kita sudah melakukan proyeksi pasar atau analisis pasar itu sendiri ya. Ini agak panjang ya, kita lanjut ada. A word of warning, sebuah peringatan. Jika pada
conclusion atau kesimpulan dari riset Anda, mempelajari dan menyelidiki pasar Anda sudah menentukan bahwa pasar tersebut tidak cukup bagi bisnis Anda, maka janganlah buka bisnis Anda atau jangan memasarkan pada target itu. Jadi Anda kalau target pasar Anda itu kira-kira sudah terlalu penuh atau terlalu banyak yang bersaing di situ, jangan masuk ke situ ya. Pilih produk lain seperti itu ya. Kemudian yang kedua, determine who your competition is. Tentukan kompetisi Anda itu apa. Ya. Kompetisi Anda itu apa. Atau tentukan siapa pesaing Anda ya. Haruslah Anda mengetahui siapa dan di mana pesaing Anda dan apa yang mereka lakukan untuk menyiasati bisnis itu ya. Anda harus bisa mengetahui siapa kompetitor atau siapa pesaing Anda. Ya, di mana mereka berada dan bagaimana mereka mempromosikan produk dan jasanya. Berapa market share atau pangsa pasar yang dipunyainya. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah bisnis tapi kita tidak tahu siapa saja yang ada di bisnis itu. Jadi kita buta sama sekali karena kita tidak punya relasi. Kita nggak punya orang apa yang kita bisa tanyai. Jadi kita harus tahu lebih dulu saingan kita siapa. Ya. Contohnya, misalnya Anda membuka sebuah toko sandwich. Ini toko roti ya, sandwich kalau di Amerika itu roti tangkap ya, roti yang di tengahnya ada dagingnya itu ya. Pertama-tama Anda harus tidak hanya melihat pada toko-toko sandwich saja, ya. Anda juga harus melihat toko-toko makanan lain yang orang bisa membeli makanan di situ dengan harga yang sama, dengan waktu yang sama. Jadi Anda juga kalau mau buka toko sandwich misalnya, Anda harus melihat toko lain, misalnya toko yang jual hamburger, sandwich ayam, salad, pizza, dan lain-lain. Karena pasarnya sama, yaitu orang yang mau makan. Gitu ya. Sebagai contoh ini adalah sebuah food court atau area makan ya di sebuah mall yang besar. Anda biasanya akan melihat ada 6-10 perusahaan yang mencoba menawarkan Anda untuk membeli makanan dari mereka. Maka kira-kira yang akan Anda lakukan apa? Anda pasti akan berkeliling. Berkeliling-keliling dulu di sekitar area makan tersebut. Ya, dan baru Anda memesan. Seperti itu kan, sebagai konsumen. Sama, Anda kalau mau menjadi produsen, itu juga harus melihat dulu pesaing-pesaing Anda. Jangan tiba-tiba masuk, padahal di situ sudah terlalu banyak pesaing. Langkah ketiga, let's start writing. Marilah kita mulai menulis. Menulis market analysis atau analisis pasar itu ya. Di sini ada ya contohnya ya. Market analysis. Ini ada satu contoh. Ada strength and weakness atau kekuatan dan kelemahan. Ini contoh aja ya. Saat ini ada 6 bisnis di Phoenix, Arizona yang menikmati 30% dari pangsa pasar. 30% pangsa pasar itu dari 100%. Diperkirakan bahwa 4 pesaing kami itu mendapatkan 60% dari pasar, sementara sisanya mendapatkan 10%. Stabilitas dari segmentasinya itu diperkirakan akan meningkat karena pasar dari aluminium siding atau itu kalau diterjemahkan itu adalah dinding eksterior aluminium ya. Itu sekitar mana ini aluminium siding? Ya, sudah meningkat di seluruh Amerika Serikat. Jadi ini dinding aluminium. Saya tidak pernah lihat dinding aluminium ya. Ini mungkin semacam kusen aluminium ya di Amerika Serikat. Ini jadi perusahaan yang menyediakan jendela atau kusen atau pintu aluminium ya. Selama 3 tahun, para perusahaan menyediakan tambahan performa atau fitur dan menggunakan teknologi meningkatkan kualitas dari aluminium dinding eksterior tersebut sehingga menciptakan permintaan yang lebih luas terhadap produk. Laporan terbaru kami juga menyatakan bahwa
perusahaan-perusahaan menjual produk yang home value added, yang ada tambahan kemampuan atau ada tambahan kualitasnya, ya, akan lebih meningkat di masa depan. Jadi ini diperkirakan perusahaan tersebut akan menguasai 30% pangsa pasarnya, ya. Pesaingnya ada 60% dan 10%. Jadi dia menguasai 30% pangsa pasar. Kekuatan perusahaan kami misalnya ini, ya. Ini berarti bisnis yang sudah jalan, ya. Aset kami itu adalah menggunakan iklan di televisi dan radio. Pengetahuan masyarakat tentang produk dan jasa kami juga sudah meningkat karena adanya kampanye iklan tersebut. Dan karena adanya strategi marketing dan customer service yang baik, maka ini perusahaannya namanya Home Improvement, ya. Home Improvement itu sudah menguasai 30% dari pangsa pasarnya. Kelemahannya adalah bahwa adanya persepsi yang tidak tepat dari para pemilik rumah mengenai harga yang harus mereka bayar untuk produk kami. Nanti setelah para pemilik rumah itu tahu bahwa harga produk kami itu terjangkau, maka menutup penjualan atau menjual produk kami itu akan menjadi lebih sangat mudah, ya. Kira-kira sebuah pekerjaan biasa itu akan menghabiskan uang $13.000 untuk sebuah rumah yang dikelilingi dengan dinding-dinding dari jendela dari aluminium. Ya, itu berarti menjelaskan kekuatan dan kelemahan perusahaan Anda kalau sudah ada, ya. Ini market analysis. Kalau belum ada bagaimana? Ya Anda harus melanjutkan dulu, ya. Ini customer. Analisis selanjutnya adalah tentang pelanggan. Pelanggan kami kira-kira berpendapatan $50.000 sampai $80.000 per tahun untuk pasangan yang menikah dan orang-orang yang sudah pensiun dari kalangan menengah ke atas. Jadi bukan dari kalangan menengah ke bawah, ya, tapi untuk kalangan menengah ke atas, ya. Orang yang mempengaruhi keputusan pembelian itu biasanya adalah istri atau wanita dari rumah tangga itu, ya. Berarti ini yang membuat keputusan biasanya adalah wanita untuk membuat pintu rumah dan jendela rumahnya menjadi aluminium, gitu, ya. Ini berarti sudah dianalisis ini, ya. Customer atau pelanggan potensial itu adalah mereka yang sudah menerima iklan kami, ya. Karena adanya efisiensi energi. Karena kalau di Amerika itu kan kalau musim dingin supaya panasnya itu tidak keluar dari rumah, ya, efisiensi energi. Mungkin juga mereka juga ingin melakukan motivasi orang membeli produknya itu adalah karena untuk comfort, kenyamanan, dan beauty, dan keindahan, dan efisiensi energi. Demografi dari target market kami itu adalah seperti ini, ya. Housewife atau istri di rumah atau kaum istri itu usianya 35 sampai 65. Dan pasangan yang menikah usia 35 sampai 55. Pendapatannya tetap, ya, dan dari kalangan menengah ke kalangan atas, ya. Ini, ya, family, children living at home, anaknya ada di rumah. Biasanya anaknya sampai 2 saja. Suburban itu berarti tidak di tengah kota, tapi di perumahan-perumahan, ya, di pinggiran-pinggiran kota. Terus pekerjaannya macam-macam, ya. Mereka lebih suka keamanan, ya, karena mungkin kalau pakai pintu kusen aluminium lebih aman, itu, ya. Itu pasangan yang masih muda. Ada juga pasangan yang sudah tua, ini, ya. Selanjutnya, ini Anda harus bisa menentukan ini, ya. Konsumen Anda itu kira-kira dari kalangan apa, usianya berapa, pendapatannya berapa, penting, gitu, ya. Karena jangan sampai kita menargetkan pasar itu orang yang menghabiskan uangnya itu kadang-kadang saja. Ya, seperti kita lihat saja, ya. Misalnya ada sebuah kafe buka, kemudian kafe tersebut segera tutup lagi karena pangsa pasarnya itu untuk anak-anak muda. Kalau untuk pangsa pasar anak-anak muda itu seringkali tidak stabil, ya, karena anak muda itu datang sekali ke kafe, setelah itu nggak datang lagi biasanya. Kecuali kalau pangsa pasarnya itu orang yang sudah punya pendapatan tetap. Orang yang sudah punya pendapatan tetap datang ke kafe, datang ke restoran, itu akan datang terus. Jadi pangsa pasarnya diusahakan jangan orang yang masih belum punya pekerjaan, hanya menghabiskan uang sementara saja, tidak seterusnya. Jadi pangsa pasarnya kalau bisa
sebisa mungkin itu adalah orang-orang yang punya pendapatan tetap, ya, bukan anak muda seperti itu ya. Selanjutnya competition. Ini kita harus melihat juga pesaing kita ya. Di sini dikatakan ada pesaing 3 pesaing dan 3 pesaing lagi di Phoenix dan Arizona. Jadi ada 6 pesaing ya. Ini ya, ada perusahaan HSY, US Aluminium, NIS, QHP dan lain sebagainya ya. Untuk mendukung klaim kita terhadap superior produk kita, maka dinding aluminium, jendela aluminium dan pintu aluminium kami itu sudah menerima banyak percobaan dengan objek benda keras maupun lunak sesuai dengan produk durability testing requirement atau persyaratan tes kekuatan produk dari undang-undang di Amerika Serikat ya. Dan ternyata produk kami itu sudah melampaui syarat tersebut. Kompetitif rendah, ringkasan dari kompetitor kami ini ya. 60% itu saingan kami. Ini kompetisi, itu saingannya ya. Ini kami 30%. Produk lainnya kami memiliki 5 produk. Kualitasnya kami angkanya 5. Teknologinya mereka 4, kami di atasnya teknologinya. Iklannya cuma kadang-kadang kami sering iklan. Kekuatan penjualan nilai kami 5. Jadi ini dinilai sendiri. Kemudian Anda bisa ya nanti membuat seperti ini ya. Kemudian let's do a quick review. Mari kita lakukan review singkat ya atau ulasan singkat ya. Mengapa kok Anda harus melakukan riset, mempelajari dan meneliti pasar? Ya karena kita membuat produk atau jasa itu untuk dipasarkan, bukan untuk kita pakai sendiri ya. Jadi Anda harus melihat kebutuhan ya, seperti itu ya. Untuk marketing and sales strategy saya kira akan dibahas sedikit saja ya. Jadi marketing dan sales strategy atau strategi penjualan ya Anda harus melakukan berbagai macam ya, publisitas, promosi, merchandising atau cenderamata, riset pasar. Ya. Anda harus menanyakan kepada diri sendiri, misalnya Anda dalam posisi konsumen ya. Misalnya Anda konsumen, di mana saya membelinya? Ya. Apa yang membuat saya membelinya? Media apa saja yang konsumen itu lihat sehingga saya bisa mempromosikan produk saya itu kepada konsumen itu. Ya, harus ada marketing gitu seperti itu ya. Kemudian ikuti beberapa contoh strategi ini ya. Kalau untuk strategi marketing kita akan membahas di pertemuan berikutnya ya. Jadi untuk video berikutnya. Jadi untuk kita sampai di sini dulu untuk market analisisnya. Karena ini adalah proses yang sangat penting. Oke ya. Sampai di sini dulu. Semoga jelas dan kerjakan latihan yang saya berikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.